Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Muhammad Syahid Aswar Al-Habib dan juga jamaah sholat Masjid Nurul Falah rahimahullah. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, pada kesempatan kajian hadis kali ini insyaallah akan diisi oleh beliau Ustaz Muhammad Syahid Aswar Al-Habib. Namun sebelum itu mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a tuqimus shalah tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim. Jamaah Masjid Nurul Falah rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini Allah memberikan kita nikmat besar, yakni bisa bangun di pagi hari menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga Allah memberkahi kita, Allah memberikan kita kasih sayangnya, dan pastinya Allah mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita bersyukur juga kepada Allah dengan cara terus memanjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah agen Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini sebagai qudwah dan uswah umat, yang sampai Allah itu memberikan pujian kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mulia. Salah satu penyebab kemuliaannya dari banyak sebab kemuliaan Rasulullah adalah khuluqin azim. Integritas dirinya yang tidak kalah. Integritas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menarik, dan sampai hari ini menjadi tokoh yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia, Pak. Sampai hari ini ya, umatnya, pengikutnya selalu eksis
mengikuti ajaran-ajaran beliau. Inilah Rasulullah SAW, maka pantas beliau itu dipuji oleh Allah dengan kata-kata khuluqin azim. Dialah Rasulullah yang mempunyai akhlak yang teramat mulia. Jadi dari integritas diri, trustnya Rasulullah itu luar biasa. Etos kerjanya jangan ditanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita punya problematika di dalam kehidupan, manajemen kehidupan dan sebagainya, maka sumber kita adalah kitabullah wa sunnata nabihi. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan panjenengan dua warisan yang tidak pernah kalah dan tidak pernah akan pupus oleh zaman. Apa itu? Kitabullah, pertama kitabnya Allah, wa sunnata nabihi, dan sunnah baginda Nabi. Sunnah itu ada 3. Ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, ada qauliyah, dan ada takririyah. Fi'liyah ini dari perbuatan Nabi, qauliyah ini dari apa yang diucapkan oleh Nabi, takririyah ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat dan diiyakan, disetujui oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan sunnah. Maka mari kita kembali merujuk kepada Allah dan Rasulnya, karena memang qaidatul hayah, kaedah kehidupan itu nanti insya Allah kita akan bahas. Sebelum kita bahas sampai kepada qaidatul hayah, kita juga harus memahami bahwa sesungguhnya sunanul hayah, ada sunnah kehidupan yang memang Allah ciptakan di atas muka bumi. Ada mungkin kita pernah merasakan kesedihan, wajar gak? Wajar. Tapi di balik kesedihan itu ada kesenangan. Nah, ini sunnah kehidupan, Pak. Ada kita pernah tertimpa dengan kebangkrutan, tetapi di balik kebangkrutan itu ada hikmah juga. Ada sunnah yang lain, pasti ada keberhasilan. Kita terkadang sedih, pasti akan ada masanya kita senang. Ini sunnah kehidupan. Nah, untuk menyikapi sunnah kehidupan ini, para ulama itu membuat sebuah kaidah. Kaidah yang disebut dengan qaidatul hayah, kaidah-kaidah kehidupan. Salah satunya agar apa? Agar supaya kita ketika tertimpa di dalam beberapa atau salah satu daripada sunnah kehidupan itu, kita akan merasakan yang disebut dengan sabar dan yang disebut dengan syukur. Kalau mungkin posisi kita hari ini tertimpa dengan sunnah kehidupan yang berupa kesedihan, maka insya Allah ketika kita menjalankan kaedah-kaedah yang Allah berikan kepada kita, yang Rasulnya terapkan kepada kita, maka saya yakin di dalam kesedihan itu pasti ada kesabaran di dalam hati kita. Seandainya Allah berikan kita yakni kesenangan, maka Allah pun akan menancapkan rasa syukur di dalam hati kita. Ini kaedah. Makanya orang hidup itu dengan kaedah. Saya yakin kita yang pernah kuliah pun buat tesis atau buat skripsi itu dengan kaedah-kaedah yang sudah ditentukan. Kalau kita keluar dari kaedah-kaedah tersebut, kira-kira bisa cepat lulus nggak Pak? Angel gitu ya, susah. Minimal susah rampungnya, ya, susah selesainya itu karya tulis itu. Karena apa? Kita keluar dari kaedah kehidupan, keluar kaedah ilmiah, maaf. Nah, ini sama seperti di dalam hidup ini. Makanya dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kaedah-kaedah keislaman agar supaya diterapkan di dalam kehidupan. Seandainya kaedah-kaedah ini nanti insya Allah bisa diterapkan, saya yakin kita pun bisa menjalankan apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan istilahnya qanaah. Karena apa? Kaedah-kaedah yang nanti insya Allah akan kita terapkan. Kaedah pertama, qaidatul hayah. Kata para ulama, yang pertama adalah ittiba'ur rasul. Ini pertama, Pak. Jadi resep kaedah hidup itu harus ittiba, harus manut kepada kanjeng Nabi. Karena kalau jenengan sudah keluar sedikit alurnya dari apa yang memang Rasulullah sunnahkan, apa yang Rasulullah terapkan, saya yakin akan keluar dari fitrah kemanusiaan. Kenapa? Syariat ini Allah turunkan itu sesuai dengan fitrah manusia. Ada anjurannya menikah. Ini kan syariat. Itu sesuai fitrah, betul? Sesuai.
Ada anjuran sholat. Ini fitrah, Pak. Bayangkan seminggu jenengan libur sholat, gimana perasaannya? Senang atau susah? Susah. Galau atau sedih? Ya dua-duanya, galau dan sedih kan gitu. Karena apa? Kita keluar dari fitrah. Makanya saya katakan bahwa syariat yang Allah turunkan itu tidak mungkin tidak ada masalih, kemaslahatan di dalamnya. Dan Allah menciptakan setiap syariat yang diturunkannya adalah merupakan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Ini kaedah, Pak, ittiba'ur rasul. Nah, sama halnya kemarin saya ditanya tentang bulan Muharram. Ini kita sudah sampai di bulan Muharram 1444 Hijriah. Ustadz, kalau di Jawa itu ada kaedah orang tua kita dulu bahwa Muharram itu surah. Bapak Ibu tahu surah nggih? Jadi mau musafir ajalah surah katanya. Mau bikin hajatan alasannya apa? Surah. Mau nikahan? Surah. Wah, ini mau buka cabang bisnisnya di mana? Nunggu nanti kalau selesai bulan Muharram aja, selesai surah katanya. Kita mau mengikuti kaedah kebudayaan itu atau mau mengikuti kaedah Nabi? Ini pertanyaannya begitu, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa Islam itu anti kebudayaan, boten. Nanti saya contohkan dan saya akan carikan dalil bahwa sesungguhnya Islam itu tidak anti dengan kebudayaan. Tetapi ketika misalnya nilai keislaman itu direduksi oleh nilai kebudayaan, ini menjadi masalah. Atau bahkan kita memprioritaskan kebudayaan itu lebih di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi masalah, Pak. Karena akan keluar dari fitrah, akan keluar dari kaedah kehidupan. Contoh, kita tidak pernah nafikan bahwa memang nilai-nilai kebudayaan itu ada, Pak. Dari zaman dulu historinya bahwa sesungguhnya surah ini begini. Bahkan di Jogja itu katanya ada sampai dia untuk mengenang, saya kurang hafal sejarahnya itu, tapi dia melakukan beberapa ritual, ya, sampai mandi dengan lumpur dengan di wajahnya. Karena apa? Bahwa memang ini keadaan surah ini keadaan yang sial, keadaan yang susah dan sebagainya. Ingin menggambarkan keadaan itu, mereka membuat ritual itu. Dengan kaedah yang hari ini kita yakini, yakni kaedah Islam, qaidatul hayah, kaedah kehidupan. Allah menuliskan kaedah ini. Allah memasukkan Muharram itu sebagai arba'atu ashhurul hurum. Arba'atu ashhurul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Sehingga Muharram dikatakan oleh Allah sebagai bulan apa? Syahrullah. Syahrullah, bulannya Allah. Para ulama ini mengatakan barang siapa yang dia mengerjakan ibadah di bulan-bulan yang Allah cintai sebagaimana arba'atu ashhurul hurum ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tetapi sebaliknya barang siapa yang dia bermaksiat di bulan-bulan haram ini, Allah juga lipat gandakan dosanya. Allah menganggap bulan ini bulan yang mulia. Allah jadikan bulan Muharram ini bulan yang mulia. Kenapa kita mesti jadikan menjadi bulan surat, bulan sial? Ini kan salah. Artinya ada pertentangan nilai. Ya, ini antara yang satu, yakni Islam mengatakan bahwa ini syahrullah, bulannya Allah, yang satu bulan sial. Mana yang kita ikuti? Ya jelas dong kita mengikuti yakni nilai-nilai qaidatul hayah, kaidah kehidupan yang sesuai dengan fitrah kita. Di dalam Islam itu tidak ada istilah bulan sial, Pak. Di dalam Islam tidak ada istilah pekan sial, hari sial, waktu sial, dan tidak ada. Yang ada itu adalah memang disebutkan di dalam hadis, ya, tentang hari baik untuk membaca surat ini. Sebagaimana Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, hari Jumat ini hari yang dimana induknya hari-hari, karena di dalamnya ada sholat Jumat, ada hari raya kita, ya, ada sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, membaca suratul kahfi, ya, memperbanyak tadarus, wa akfiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari Jumat itu sangat mulia. Nah ini, maka ini dibantah. Oh, berarti kita mengikuti apa? Kita mengikuti qaidatul hayah, kaidah kehidupan yang sesuai dengan fitrah, yakni Allah turunkan kaidah itu, Rasul berikan kaidah itu. Ittiba'ur Rasul, mengikuti kanjeng Nabi.
Loh, apakah Islam itu berarti anti budaya? Boten. Contohnya mana? Nabi Muhammad SAW di awal-awal dulu melihat para kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, Pak. Ketika anak laki-laki lahir disembelihkan 2 kambing. Ini orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Anak lahir disembelih kambing, darahnya itu diusapkan ke patung Lata dan Uzza. Darahnya itu diusapkan, dagingnya dipersembahkan kepada tuhan-tuhan yang ada di sekeliling Ka'bah, yakni tuhan-tuhan patung itu, Pak. Nabi lihat, loh ini kan sebenarnya motong nyembelih kambing kayak apa? Bahasa Nabi begitu. Cuman sayangnya apa? Niatnya persembahannya kepada selain Allah. Sehingga tradisi ini disyariatkan sampai sekarang. Ada yang disebut dengan akikoh. Kenapa? Akikoh. Lahir anak laki-laki 2 kambing, lahir anak perempuan 1 kambing. Sampai sekarang onten, Pak. Eksis nggih? Eksis, Pak. Akan tetapi Nabi mengajarkan kepada umatnya dulu akikoh yang sebenarnya, persembahan yang sebenarnya adalah disembelih binatang ini atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan daging itu pun dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang terdekat kita, al-aqrabin fal aqrabin, tetangga-tetangga kita dan sebagainya. Sehingga syariat akikoh itu diambil dari satu kebudayaan jahiliyah pada waktu itu, yang dimana Islam itu sebenarnya tidak anti budaya. Buatan. Gitu loh. Cuman masalahnya yang bisa memilah-milih itu kan Rasulullah, karena beliau yang mendapatkan mandat. Kalau kita nggak bisa sekarang. Oh, kita niatkan kepala kerbau ini karena Allah, lempar ke laut misalnya, nggak bisa seperti itu. Kita nggak punya hak prerogatif untuk itu gitu. Tetapi intinya apa? Islam itu tidak pernah anti budaya selama budaya itu mempunyai nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan keislaman itu. Contoh misalnya, Pak. Kalau di Jawa Barat itu anak gadis keluar dulu ya, tahun-tahun 90-an, 80-an itu. Dulu itu kalau di Jawa Barat katanya, atau bahkan di sini, atau bahkan di tempat saya di NTB itu, yang namanya anak gadis keluar malam itu pamali, Pak. Betul. Bahkan kalau di tempat saya namanya sendikala. Ya, anak gadis keluar malam itu sendikala, tidak boleh, pamali. Ini tradisi, ini kebudayaan yang nenek moyang kita dulu ajarkan kepada kita, Pak. Dan apakah menurut Islam bertentangan? Tidak, justru didukung oleh Islam, Pak. Memang anak perempuan itu di rumah ketika sudah malam itu. Itu waktunya ngaji. Bahkan jangankan anak perempuan, anak laki-laki pun harus di rumah. Karena kalau sudah malam itu waktunya baca Quran, waktunya ngibadah, waktunya belajar dan sebagainya. Bukan nongki-nongki di jalan sana, Pak. Bayangkan kalau anak perempuan kita nongkrong-nongkrong di jalan sana, Pak. Bayangkan. Ya, tega nggak kita? Nggak tega, Pak. Makanya konsep kehidupan, Pak, untuk mendapatkan ya kebahagiaan ketika apapun yang memang Allah takdirkan kepada kita, satu saja, ittiba'ur rasul. Itu sebagai qaidatul hayah, kaidah kehidupan yang harus kita jalankan. Nek jenengan ngikut Nabi, wis beres. Bahagia. Kalau istilahnya ya sakinah mawaddah warahmah. Tenang, bahagia. Kalau dalam konteks negara ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini pertama. Ini konsep yang harus kita jalankan, Pak. Dan orang yang ittiba'ur rasul ini ya pasti akan dididik, ditarbiyah dirinya. Pertama ya salimul akidah, lurus akidahnya. Wa sahihul ibadah, apik cara ibadahnya. Jadi kalau orang sudah lurus akidahnya, bagus cara ibadahnya, aman. Tinggal menjalankan yang lain, menyelesaikan PR-PR yang lain dan sebagainya yang ada di dalam agama kita ini. Nah ini, Pak. Nah oleh karena itu, jadi Islam mboten anti budaya mboten. Nggih. Islam itu prinsipnya adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi. Lah sekarang kan banyak, Pak. Kalau di zaman dulu ada namanya tatayyur, ya tahayyul dan sebagainya. Sekarang itu ya mungkin sudah tidak disimbolkan dengan burung-burung sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Ketika ada burung datang, ini ada kematian. Ketika ada cicak jatuh, suaminya pingin nikah lagi. Kalau di Bali begitu, Pak. Ya.
Ketika ada kucing datang atau kupu-kupu datang di rumah kayak rezekinya akeh kayak gitu. Itu sama, Pak. Atau bahkan kita lihat kalau di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, Pak, sudah bukan lambangnya burung-burung lagi, Pak. Bukan lambangnya binatang, tetapi banyak di media sosial itu kita lihat. Banyak ramalan-ramalan dan sebagainya. Ya, disimbolkan dengan hari, disimbolkan dengan kata-kata zodiak misalnya, disimbolkan dengan kata-kata yang lebih modern, yang lebih menarik, dikemas harum, Pak, sehingga banyak orang, oh ini jenengan apa, Aquarius ya, jenengan apa itu harinya, kan begitu. Hati-hati, Islam itu tidak mengenal itu, karena Islam itu agama yang realistis, Pak. Islam itu mengajarkan kepada kita agama yang realistis. Ini ajaran Islam. Makanya banyak ayat-ayat afala yatafakkarun, orang-orang yang berpikir. Afala ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Tetapi bukan berarti saya katakan agama Islam itu agama yang realistis terus lantas tidak percaya yang gaib, tidak percaya hal-hal suprarasional. Mboten. Inilah kehebatan Islam, Pak. Islam itu mengajarkan kita realistis tetapi juga mengajarkan kita iman. Makanya kan ada ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dicirikan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Artinya kalau misalnya diinformasikan oleh Rasulullah ada hal gaib, ada hal ini, wajib hukumnya kita percaya. Oh, bagaimana Ustadz kalau kita melakukan pembuktian? Kalau tidak bisa terjadi pembuktian berarti kami tidak percaya. Ini konsep sains, Pak. Nah, ini hati-hati. Ittiba'ur Rasul, konsep qaidatul hayah ini banyak ditentang hari ini di zaman modern. Karena apa? Banyak orang belajar Islam itu dengan konsepsi sains. Benar apa benar, Pak? Benar apa benar? Benar, Pak. Hari ini banyak orang belajar Islam itu dengan konsepsi sains. Kalau konsepsi sains itu dengan Islamnya berbeda. Kalau kita disuruh bikin jurnal di kampus ini, Pak, kita baca satu jurnal, dosen kita katakan, kamu baca jurnal ini nanti kamu bantah. Artinya kita diajarkan skeptis. Ngeten nggih? Kita diajarkan untuk tidak percaya dengan tulisan orang. Supaya apa? Agar supaya timbul jurnal-jurnal yang lain untuk membantah jurnal itu. Tetapi di dalam paradigma belajar Islam itu tidak bisa seperti itu, Pak. Islam itu ittiba'ur Rasul ini. Ittiba, bukan ittiba'ur Rasul. Ittiba pokoknya. Dia manut. Ini doktrin Islam. Makanya banyak orang yang bertanya, oh ini kalau belum ada penelitiannya saya belum percaya ini katanya. Loh, di Quran itu banyak tentang hal-hal yang masalah gaib, menceritakan tentang cerita-cerita masa lalu yang sampai sekarang sejarahnya itu hanya sekedar cerita yang ada di dalam Al-Quran, misalnya belum ditemukan artefak-artefaknya, terus kita katakan, oh ini tidak ada. Ini kan ngaco. Ini kan pendangkalan akidah namanya. Hati-hati. Makanya belajar Islam itu konsepnya harus dengan konsep Islam. Baru kita bisa mempunyai sifat yang disebut dengan ittiba'. Tapi kalau kita belajar dengan konsep sains, susah, Pak. Kalau jangan belajar sains dengan konsep sains, wajar. Ngerti nggih? Nah ini pertama berarti ittiba' ini PR kita, Pak. Dan inilah sifat para sahabat mulia ridwanullah alaihim. Yakni mereka, apa yang dikatakan oleh Nabi mereka ikut, Pak. Saya tidak pernah dengar ketika Umar dibacakan satu ayat Al-Quran langsung dia membantah, ya Rasulullah ini belum dibuktikan. Nggak ada. Lalu sekarang ya umat di zaman modern ini sudah dibacakan hadis, sudah dibacakan Quran, aku minta dalil yang lain katanya. Sudah dibuktikan juga, apa iya katanya. Ya toh? Karena dalam belajar agama ini kan ada iman, selain ada rasionalitas itu ada iman, Pak. Makanya para ulama mengatakan kan ketika iman kita mau bertambah kan yazidul iman bil ibadah, dengan ibadah yang banyak. Kita memohon kepada Allah agar supaya iman kita kuat. Kalau iman kita sudah bagus, terus kita upgrade, wa atahum taqwahum, Allah memberikan ketakwaan. Gitu loh. Ya. Oh yang kusul iman dan berkurangnya iman seseorang itu bil maksiyah, dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat itu tidak hanya berbentuk nyun sewu yang umum-umum misalnya. Ya. Berbohong ini kan kemaksiatan. Tapi berpikir yang tidak-tidak pun bisa menjadi maksiat, Pak.
Wah, ini kayaknya aku ragu ini kayaknya nggak bener, maksiat itu Pak. Justru karena Islam itu adalah agama iman, agama yang realistis, jadi ini ada penggabungan di sini, mengajarkan kepada kita agar supaya kita tuh betul-betul ittiba, punya sifat manut kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaedah kehidupan itu adalah mencari ridha Allah. Mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara kita yang hidup hanya sekedar hidup tetapi tanpa memprioritaskan yang disebut dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya hidup itu wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin dan manusia itu adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Ini kalau jenengan percaya ayat ini, maka seluruh aktivitas kehidupan kita ketika kita hidup hari ini di dunia pasti karena Allah, Pak. Lah karena apa? Karena hakikatnya kita hidup itu adalah untuk Allah, mencari ridho Allah. Tidak dibolehkan untuk mencari ridho manusia. Enggak boleh. Kenapa? Nabi Muhammad SAW saja ditegur, Pak. Bayangkan seorang yang mulia, yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jiwanya mulia, sifatnya mulia, fisiknya gagah, ya, dikagumi oleh jutaan orang, bahkan miliaran orang. Nih Nabi Muhammad SAW. Dari sisi kemanusiaannya diceritakan sebagai sabab nuzulnya atau background satu ayat di dalam surat At-Tahrim. Kalau jenengan buka tafsir baik At-Tabari atau tafsir Al-Maraghi, tafsir apa saja, ini penjelasannya hampir sama. Di mana ketika seorang istri Nabi Aisyah, Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha bersama ibunda kita Sayyidat Hafsah radhiyallahu taala anha. Jadi ada dua istri Nabi yang terkenal pencemburu, Pak. Sinten? Sayyidat Aisyah dan Sayyidat Hafsah. Kalau di zaman dulu kita kadang diajarkan oleh guru-guru agama kita, kalau di kampung-kampung itu namanya Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Khadijah. Siti itu singkatan dari Sayyidat. Sayyidat itu apa? Nyonya. Makanya disebut dengan Siti. Jadi orang-orang dulu itu menyingkat Sayyidah. Sayyidah itu menjadi Siti. Nama aslinya ya Khadijah, Aisyah, Hafsah bintu Umar. Nah, Hafsah ini anak dari putri dari siapa? Umar bin Khattab. Aisyah putri dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, Umar itu besannya Nabi. Selain beliau memang udah dekat, sahabat, besanan. Karena anaknya Umar, anaknya Abu Bakar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pada satu ketika Aisyah dan Hafsah di rumah menunggu Rasulullah SAW pulang dari rumah istrinya yang lain. Nah, ketika Nabi pulang, ini Aisyah dengan Hafsah ini sudah tahu keadaan Nabi, aktivitas Nabi yang di sana, ya. Sehingga mereka sangat, kalau di dalam tafsir itu ada yang mengatakan ulama Aisyah ini cemburu. Ada yang mengatakan memang murni beliau Aisyah dan Hafsah itu tidak menyukai bau madu. Ya. Ketika Nabi pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibukakan pintu, disambut. Dari mana ya Rasulullah? Berceritalah Nabi. Aku dari rumah, aku mempunyai aktivitas di rumah maduku, yakni minum madu. Ya. Jadi dia meminum madu di rumah madunya. Paham gak Pak? Minum madu. Bahkan orang Arab mengatakan maghazin. Manis madu itu, Pak. Sehingga ini saya tanya, Pak, madu itu manis napa pahit, Pak? Manis napa pahit madu itu? Wonten sing pahit teman, sing manis. Ya madu pahit gitu ya. Lah ya. Karena perspektifnya biasanya beda. Saya tanya ibu-ibu, madu itu manis napa pahit? Pahit katanya gitu. Nah, ya. Nah, ini madunya Nabi ini manis, Pak. Tetapi kata Aisyah dan Hafsah, aku tidak menyukai baunya. Sampai Nabi kan
Ibarat kita lah, kita yang sudah beristri ya, kalau yang belum ya sabar ya. Ya, dikatakan kata Nabi, ya wis lah gitu. Jadi orang kepingin reang kayak kue loh Pak. Nabi itu mengadem-ngademi, bahasanya begitu. Ya wis, aku orang minum maning lah katanya. Mungkin bahasa kita begitu ya. Nggak bakalan minum lagi lah. Ya wis katanya. Akhirnya Aisyah dan Hafsah diam. Sampai Nabi itu mengatakan, aku haramkan lah katanya. Artinya dia mengharamkan dirinya akan minum lagi madu tersebut. Sampai turun surat At-Tahrim ayat 1 Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa panjenengan mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Kenapa panjenengan mengharamkan sesuatu yang aku halalkan? Lu madu ke halal kok. Minuman terbaik kok panjenengan haramkan. Ada lanjutan ayat yang menarik dari ayat ini. Tabtaghi mardata azwajik. Apalagi hanya untuk menggapai ridho istri-istrimu. Mungkin kalau dalam konteks kekinian hari ini gimana Pak? Ayat ini diterapkan. Hah? Lah ya, waqi'un nas al-yaum, realitas hari ini bagaimana Pak? Lo banyak sing korupsi itu gara-gara istri lo Pak. Atau sebaliknya biar ada nanti ibu-ibu di belakang protes lagi. Atau bahkan ibu yang kerja, suaminya misalnya kerja karena ada kebutuhan hidup, suaminya harus bayar ini, dia rela mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram hanya gara-gara karena apa? Untuk manifestasi cintanya kepada suaminya. Salah juga Pak, karena ini pernah terjadi pada Nabi. Bayangkan. Ini terjadi pada Nabi. Nabi ditegur, tetapi ini kan apa istilahnya? Hanya madu gitu lah. Ini sebagai sebab nuzul ayat ini, Pak. Sebagai sebab turunnya ayat ini. Nabi ditegur, "Loh, kenapa panjenengan mengharamkan sesuatu yang sudah halal?" Lah mungkin dalam konteks kita hari ini, Bapak Ibu, ya, berapa banyak suami yang dia karena tuntutan istrinya banyak, tasnya harus branded, gamisnya harus branded, akhirnya dia pusing. Gajinya pira sebulan gitu, kreditannya akeh gitu. Akhirnya apa? Korupsi. Sifat koruptif itu ya bisa dengan faktor-faktor ini. Ditegur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan negur ini, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Lah ya korupsi itu haram, kok kamu halalkan? Hanya apa? Hanya untuk menyenangkan istrimu. Hei para istri, panjenengan yang punya usaha, ya kan sama, ini sebaliknya. Jangan sampai kita menyenangkan suami sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, halal, atau sebaliknya. Waliyazubillah. Ini makna daripada tabtaghi mardata azwajik. Artinya apa? Hidup ini, ulama mengatakan hidup ini memang yang harus kita cari itu adalah pertama ittiba'nya kita, manutnya kita kepada Allah dan Rasul dengan hukum-hukum dan syariat yang Allah turunkan. Yang kedua, jangan sampai kita hanya gara-gara mencari ridho manusia sampai kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka yang harus kita cari apa Pak? Murdatillah, ridho Allah. Makanya katanya salah satu ciri-ciri di antara orang-orang yang menjadi budak dunia adalah dia yang tidak mencari ridho Allah Pak. Ini ciri-ciri. Pak, kita ini punya fisik nggih? Katanya manusia itu terdiri dari dua unsur. Pertama fisik, kedua non fisik. Kalau yang fisik ini tubuh kita Pak. Allah kasih nikmat berupa tubuh dari hidung, mata, telinga, semua ini fisik. Ini kalau kira-kira sakit, jenengan khawatir mboten? Khawatir. Bahkan nasihat dokter itu minimal harus istirahat itu fisik 8 jam. Walaupun research di luar negeri itu 5 jam sudah cukup gitu ya. Tetapi intinya apa? Fisik ini memang harus istirahat. Bahkan Islam mengatur itu. Barang siapa yang dia tidak memberikan istirahat kepada fisiknya itu kezoliman. Dia zolim dengan badannya. Dia tidak memenuhi hak-hak badannya. Bayangkan Pak. Ini syariat kita Pak. Ya. Ketika fisik itu sakit, jangan datang ke dokter. Pak dokter, saya sakit yang dirasa meriang, pusing, mual dan sebagainya. Dengan cerita rekam mediknya seperti ini. Baru dokter itu bisa mendiagnostik
mendiagnosa, oh jenengan ini kena radang, minumnya paracetamol anti nyeri, pereda nyeri, nanti kasih amoxicillin sebagai antibiotiknya. Itu dokter itu dengar cerita jenengan masalah fisik, rekam medik, baru dia bisa menyimpulkan obatnya ini. Yang kedua, unsur hati, Pak. Nah, fisik saja ketika sakit kita khawatir, kita datang ke dokter dengan panjang-panjang tadi, cerita yang panjang dari datang ke dokter, rekam mediknya seperti ini, baru didiagnosa. Karena begitu pentingnya fisik, tetapi tidak kalah penting non fisik. Apa non fisik itu? Hati. Nah, orang yang hari ini ya susah untuk menikmati ibadah, tidak bisa mencari ridho Allah, ini diagnosa orang yang menjadi budak dunia, Pak. Sama seperti diagnosa dokter, oh jenengan meriang, oh jenengan kena radang. Tapi jarang di antara kita hari ini mendiagnosa diri kita sendiri. Ini kira-kira kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk? Diagnosanya apa? Kenapa ketika saya sedekah selalu saya ceritakan sedekah saya? Ada apa yang salah di dalam hidup saya? Kenapa saya tidak bisa menikmati syariat Allah yang setiap diturunkan ini? Dari cerita-ceritanya Rasulullah SAW kepada para sahabat yang kami kaji di dalam pengajian, kok tidak masuk ke dalam hati kita? Diagnosanya hati-hati. Berarti panjenengan terkena dengan amrodul qulub, penyakit hati, Pak. Tidak kalah dengan fisik, hati ini juga penting kita diagnosa. Makanya ini cerita sedikit ya. Ada seorang sahabat namanya Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Dia punya anak namanya siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang ulama besar. Urwah bin Zubair ini seorang ulama besar, seorang faqih, ya, mufaqih, seorang yang alim, yang abid, ahli ibadah, ahli ilmu. Pada satu keadaan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya meninggal. Dia diponis oleh tabib, oleh dokter itu kakinya bakalan diamputasi, Pak. Karena apa? Karena punya penyakit kulit, nopo apa itu di dalam kisahnya. Sampai-sampai beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan ujian yang begitu berat ini, berikan kami ketabahan, berikan kami kekuatan dan sebagainya. Sampai pada hari H, dokter itu datang. Ya Urwah bin Zubair, saya insya Allah akan menggergaji kaki jenengan, memotong kaki jenengan. Bayangkan, Pak. Kira-kira jenengan yang biasa ke masjid tiap hari tiba-tiba diponis diamputasi gitu, gimana perasaannya, Pak? Ya pasti kolaps, Pak, kita. Sedih, Pak. Waduh, kaki yang kita pakai kemana-mana menjadi motor kita, tiba-tiba akan dipotong. Masya Allah, subhanallah. Sampai-sampai Zubair bin Awam, kalau memang itu keputusannya silahkan, tetapi katanya, izinkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hatiku. Ini kata Urwah bin Zubair. Makanya diberikan waktu 1 pekan. 1 pekan, setelah 1 pekan, tabib ini datang kembali. Udah siap dengan gergajinya, udah siap dengan alat-alatnya akan memotong kaki Urwah bin Zubair. Maka tabib ini menyarankan, wahai Zubair, Urwah bin Zubair, sebelum saya potong kaki panjenengan, mungkin agar tidak terasa nanti gergaji ini, jenengan minum alkohol. Disuruh minum alkohol, dianjurkan minum alkohol biar mabok, Pak. Ibaratnya medang ciu dulu gitu ya. Nanti mabok, setelah mabok baru dipotong, nggak terasa. Langsung marah Urwah bin Zubair. Naik pitam dia. Apa katanya? Ittaqullah katanya. Bertakwalah kamu kepada Allah katanya. Nggak main-main kamu ngomong sama saya katanya. Saya ini seorang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lantas kamu merekomendasikan barang yang najis kepadaku? Bayangkan. Langsung tabibnya takut, Pak. Sampai beliau mengatakan, solusinya apa? Kalau kamu mau potong kaki saya itu ketika saya di dalam keadaan sujud di dalam sholat saya. Allahu Akbar. Maka ketika beliau sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah, sholat fardu, setelah itu sholat sunnah lagi. Nah, di tengah-tengah sholat sunnahnya, di akhir sholat sunnahnya beliau sujud, itu diambil kakinya, digergaji, Pak. Dipotong kakinya, Pak. Dan beliau tidak merasakan sakit sedikit pun. Artinya apa, Pak? Artinya apa ini, Pak? Kenapa kok di dalam sholat gitu loh? Artinya Urwah bin Zubair itu hatinya sehat, bisa menikmati ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita kira-kira bisa nggak seperti itu, Pak?
Karena para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu menganggap sholat itu sebagai apa? Kebutuhan. Sholat itu sebagai pengobat. Sholat itu sebagai apa? Sebagai pikniknya mereka, Pak. Berbeda dengan kita, Pak. Kita kalau lagi piknik ke Limpakuus Batu Raden sana, baru sampai Limpakuus, Allahu Akbar. Deneng wis azan ya katanya. Lah karena apa? Kita anggap sholat itu beban, Pak. Itu masalahnya. Makanya kalau saya ditanya, kenapa saya baca Quran kok hati tidak tenang-tenang? Kenapa saya sholat kok saya nggak sembuh-sembuh penyakitnya? Hatinya nggak tenang-tenang. Sugesti panjenengan terhadap sholat itu seperti apa? Anggapan kita terhadap hukum Allah, syariat Allah, sholat itu seperti apa? Saya tanya seorang dokter sahabat saya, ya, itu obat itu berapa persen katanya? Obat itu kan tidak ada yang menyembuhkan, paling meredakan. Yang menyembuhkan itu sebenarnya sugesti, Pak. Sugesti itu hampir sekian puluh persen, Pak. Karena saking pentingnya. Makanya kalau ada yang punya langganan dokter, ketika dokter langganannya itu tidak datang, walaupun dokter yang mengganti adalah spesialis, karena sugesti, Pak. Kadang-kadang tuh belum menghadap saja sudah moh gitu. Kan gitu, kan? Jadi nggak jadi sembuh, Pak. Tapi ketika dokter langganannya datang disenyumin, langsung sembuh, Pak, pulang. Masya Allah. Artinya apa? Ini gambaran saya. Ini analoginya, Pak. Karena kita menganggap sholat itu sebagai beban. Bagaimana sholat itu akan menolong kita? Katanya kan, ya, minal fahsya'i wal munkar, menjauhkan kita dari fahsya dan munkar. Loh kok nggak jauh-jauh dari fahsya dan munkar? Kenapa? Ya karena kita anggap sholat itu sebagai beban, bukan sebagai penolong. Itu masalahnya. Sedangkan Urwah bin Zubair, seorang anak sahabat mulia ridwanullah alaih, Zubair bin Awam, ya, sampai-sampai katanya, kalau engkau ingin menggergaji kakiku, gergaji ketika aku sholat. Kenapa? Ketika dia sholat itu nggak terasa apa-apa. Lazzatul munajat, hanya yang terasa itu adalah munajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Makanya saya katakan tadi, mendiagnosa hati kita itu gampang. Kalau kita sudah tidak bisa menikmati ibadah kita, hati-hati jenengan sedang terkena dengan kanker hati itu, Pak. Kanker hati stadium 10, ya. Amrodul qulub, penyakit hati. Jadi nggak kalah dengan fisik, nggih. Makanya banyak orang yang fisiknya cacat. Bahkan di Yaman itu ada seorang anak umur 17 tahun, Pak. Ya, dia bukan cacat lagi, buntung, Pak. Dia bukan kakinya nggak ada, sampai perutnya itu nggak ada, buntung, berjalan dengan tangan. Tapi 1 jam sebelum datangnya azan, 1 jam sebelum berkumandangnya azan, dia pasti sudah di masjid. Dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Dengan keterbatasannya yang dia berjalan dengan tangan, Pak. Berjalan dengan tangan. Bahkan hampir 1 jam dia berjalan katanya dalam reportase yang saya tonton itu, Pak. Dia berjalan 1 jam dengan tangan dan 1 jam sebelum azan sudah sampai masjid. Bayangkan, Pak. Loh, kita yang sehat kadang-kadang nunggu qomat baru datang. Malu, Pak. Malu. Kita mau sholat menjadi penolong, sedangkan kita nunggu qomat baru pada datang. Para sahabat terdahulu berebut saf pertama, Pak. Berebut saf pertama. Allahu Akbar. Makanya jauh sekali. Makanya ittiba ini penting, bukan? Penting. Oleh karena itu mari kita gapai ridho Allah. Ini sebagai qaidatul hayah. Mencari ridho Allah itu yang utama. Jangan mencari ridho manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan. Madamal insan huwal insan. Semasih dia menjadi manusia, pasti masih mengecewakan, Pak. Ngeten nggih? Semasih dia manusia, pasti berbohong. Semasih dia manusia, mesti punya salah. Itu manusia, Pak. Makanya jangan kita berpangku berharap bersender kepada manusia. Ada seorang ibu curhat kepada saya di pengajian, Pak. Pengajian ramai, ada bapak-bapaknya juga. Ustadz, suami saya meninggal. Bagaimana dengan rezeki saya? Saya bilang, walaupun jenengan tidak punya suami hari ini, semasih jenengan hidup, Allah akan memberikan rezeki. Kadang-kadang kita percaya dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti mati. Tetapi sedikit dari kita yang percaya setiap orang yang bernyawa pasti punya rezeki. Kan ngaco, Pak. Mati yo percaya, tapi rezeki nggak percaya. Yang namanya akidah tauhid itu ini, Pak. Tancapkan ke dalam hati, semasih ada makhluk hidup di atas muka bumi ini, yang ngasih makan tuh Allah. Itu loh.
Allah. Nah, ini. Makanya cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Tetapi ingat, ya, mencari ridha Allah ini kan ada resep-resepnya, ada syarat-syaratnya, ya. Kita juga disuruh untuk ikhtiar, disuruh untuk berdoa, disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga, kaidah kehidupan itu adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Ini kaidah yang ketiga. Ini terakhir ya, Pak, karena sudah mau syuruk. Yang terakhir adalah kaidah yang ketiga, yaitu kehidupan itu jangan ditanggung sendiri, Pak. Kehidupan itu jangan ditanggung sendiri, tapi serahkan kepada Allah, berbagilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, Pak. Kadang kita terlalu pede dengan kemampuan kita, terlalu pede dengan kecerdasan kita, sehingga kita menafikan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan adanya andil Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang sugih misalnya, wah pokoknya saya punya semuanya, semua bisa saya beli. Lupa dia dengan kekuatan Allah. Padahal jenengan bisa kaya itu dengan kekuatan Allah. Kita pun bisa ibadah, datang ke masjid, bangun subuh, Pak. Ini karena kekuatan dari Allah, boten jenengan, boten saya pribadi. Tuh, Pak. Makanya kaidah yang ketiga, sebenarnya kaidahnya banyak, Pak. Yang saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri, menurut para ulama ada sekitar 15, Pak. Ini yang ketiga adalah jangan pernah hidup itu ditanggung sendiri, tapi berbagilah dengan Allah. Kenapa? Ini ada sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu, Pak, juru dakwah, muharrik dakwah, punya misi yang luar biasa, mendakwahkan agama Allah. Dan biasanya orang-orang seperti ini, para anbiya, para rasul itu diuji dengan kebaikannya, diuji dengan orang-orang terdekatnya. Siapa mereka? Kalau Nabi diuji dengan siapa? Diuji dengan kerabat-kerabatnya. Diuji dengan kerabat-kerabatnya juga. Nabi Ibrahim pun bapaknya itu Nabi mendakwahkan dakwah tauhid, mendakwahkan agama Allah, tetapi bapaknya sendiri itu tukang bikin patung itu, Pak. Coba bayangkan kalau hari ini terjadi di era media sosial, Pak. Ya, misalnya Ustadz Fulan atau Kiai ini dakwah ramane dewek tukang bikin patung itu. Wah, langsung viral itu, Pak. Langsung viral. Bayangkan, Pak, kalau terjadi di era digitalisasi seperti ini, sudah 5.0 ini kan. Allahu Akbar gitu. Ujiannya begitu besar, ya. Dan Nabi Ibrahim itu diuji dengan bapaknya, Pak. Diuji dengan bapaknya yang sampai wafatnya seorang bapak Nabi Ibrahim itu di dalam keadaan kafir. Makanya Nabi Ibrahim punya doanya pamungkas, ya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 5. Jangan bisa buka nanti Al-Qur'an. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, Engkaulah tempat kami menyerahkan segala bentuk urusan kami, keluh kesah kami, kehidupan kami serahkan kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim, Pak, seorang yang kuat. Bahkan api saja nggak kuat untuk membakarnya. Minta pertolongan kepada Allah. Serahkan segala urusan dunianya kepada Allah. Serahkan semua lika-liku permasalahan dakwahnya kepada Allah. Bayangkan, Pak. Nah, ini yang ketiga. Makanya, tetapi ada syaratnya tawakal, Pak. Tawakal itu harus dengan syarat sudah kita memberikan sebab-sebab terbaik kita agar supaya tawakal itu betul-betul menjadi tawakal karena Allah. Artinya sebab-sebab terbaik itu apa? Ikhtiar terbaik. Kadang-kadang ada orang yang sudah tawakal, Pak. Aku wis tawakal tapi belum ikhtiar. Katanya mau ujian, wis kita berdoa saja kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nanti ya bisa acak-acak katanya. Ini ngaco ini, Pak. Ini bukan tawakal yang sebenarnya. Jangan seperti kaum Jabariyah. Bapak Ibu tahu Jabariyah? Ada sekte Jabariyah namanya, Pak. Jadi kalau orang-orang Jabariyah itu dinasehati. Misalnya ada di antara kita Jabariyah, misalnya jenengan Jabariyah misalnya. Pak, mbokan sing rajin lah salate, aja judi, aja mabok, aja nginum, aja medang ciu. Ini dinasihati orang Jabariyah misalnya. Maka orang Jabar ini mengatakan begini, Pak. Ustadz, nyun sewu. Aku sih kepinginnya orang nginum, orang medang ciu, orang mabok, kepinginnya, malah kepinginnya jadi ustadz. Tapi ya memang Allah takdirkan aku medang ciu, Allah takdirkan aku jadi pemabok, makanya aku begini. Nah, ini orang Jabar. Ada nggak yang seperti itu? Ada, Pak. Di mana itu, Pak? Nggak tahu di mana itu.
Lah ini terjadi Pak, ini kaum Jabariyah begitu. Jadi tawakal itu bukanlah seperti itu. Ini karena terlalu tawakal sampai-sampai dia, oh ini takdir Allah, saya bermaksiat karena takdir Allah. Mboten. Salah nggih? Jadi kalau kita dinasihati justru saudara kita mencintai kita, kita hormati. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahi panjenengan, semoga Allah membalas kebaikan panjenengan. Begitu. Jadi bukan kita tawakal, oh ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kepinginnya sih jadi ustaz katanya. Ngaco ini Pak ya. Oke? Nah, jadi ketiga ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sebab-sebab terbaik. Ingat Pak, ya, ketika kita sudah serahkan urusan kita kepada Allah, dari setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan uji dengan kebaikan tersebut. Terkadang kita kan mindset manusia biasa Pak ya. Ya tadi madamal insan wal insan tadi Pak. Ini rumusnya begitu. Mindset kita kalau kita berbuat baik pasti Allah balas dengan kebaikan. Betul kan? Betul ya? Tidak mesti di dunia begitu Pak. Tidak mesti. Bisa jadi setelah jenengan melakukan satu kebaikan Allah uji. Allah uji kebaikan tersebut. Apakah jenengan betul-betul karena Allah atau ridho manusia? Itu loh. Terkadang kita ada adik kandung kita nggak bisa ngelunasin hutang, tak bayari hutangmu. Wah. Ada kakaknya satu lagi saudaranya nggak bisa bayar hutang, tak lunasi hutangmu. Sedekah kemana-mana. Ketika berkonflik dengan saudara-saudaranya, diungkit semua Pak. Hati-hati Pak. Betul nggak ini? Allah uji dari situ Pak. Allah uji dari problematika yang terjadi di keluarga kita. Apakah ini akan ngungkit ibadahnya apa enggak? Allah uji kita. Lah kalau jenengan lulus ujian itu naik level Pak. Naik derajat kita. Nah ini. Makanya tidak setiap amalan baik kita Allah balas di dunia, bisa saja di hari kiamat. Dan tidak setiap amalan baik itu dibalas dengan amalan baik. Artinya akan dibalas dengan ujian untuk menjadi amalan yang lebih baik. Kalau jenengan lulus kalau jenengan lulus. Nah, kadang di mindset manusia biasa, kalau kita berbuat baik pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Betul itu Pak, enggak salah. Cuman hati-hati, terkadang Allah itu punya cara, punya kaifiat tersendiri yang dimana menguji kita dengan kebaikan kita. Ketika kita punya konflik dengan orang-orang yang kita baikin, dengan sesuatu yang kita tidak harapkan, kita kepingin dibaik-baikin, ternyata orang yang kita utangin, orang yang kita bantu itu kan juga manusia Pak. Jadi jenengan harus betul-betul paham orang yang kita bantu ini manusia. Dia pasti punya khilaf, punya silap yang pasti akan mengecewakan kita. Makanya manusia itu tempat kecewa Pak. Oleh karena itu, kalau jenengan niat karena menggapai ridho Allah, baru kita tawakal kepada Allah, selesai Pak. Ketika ada amalan jenengan baik kepada si fulan, ketika dia bikin reang, bikin masalah dengan kita tidak akan pernah menganggap itu. Kita katakan, loh saya kan berbuat baik karena Allah. Saya bayarkan hutangnya karena apa? Karena saya ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ridho seorang ini. Nah itu. Ini cara berpikir kita biar ya menghibur diri lah ya Pak. Kalau mungkin ada orang, ada tetangga, ada saudara kita yang mohon maaf sekali mungkin punya sifat buruk kepada kita padahal kita sering bantu. Anggap saja itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan kelas kita. Silakan, ada pertanyaan? Monggo. Cukup? Cukup nggih? Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah berikan kita kasih sayangnya, Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Usikum ibtaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.